Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, persiapkan hati kita, hidup kita mau datang, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam tahta Allah yang Maha Tinggi. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah mempersiapkan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu, agar kami semakin dibentuk oleh Tuhan, kami semakin dibaharui oleh Tuhan, kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Karena saat ini adalah hari-hari yang berkat bagi kami, hari mujizat, hari lawan Allah buat setiap kami. Karena hari ini adalah hari perkenanan Tuhan buat kami, hari ini adalah hari penyelamatan-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka dan kami akan mulaikan ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian-Mu. Roh-Mu yang hidup, Kau penuhi kami, urapi kami, baharui kami. Haleluya Yesus. Roh yang hidup, penuhiku, engkaulah damaiku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Pagi dari Allah, Roh-Mu yang
semua bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kepada Ibu Endang, Ibu Yani, mau kita di dalam doa pembukaan. Sesuai dengan pujian kami masuk hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu di altar-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengucap syukur tak putus-putusnya karena penyertaan-Mu, karena pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur untuk waktu ini di mana kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah-Mu, bahkan diberi kesempatan juga untuk menerima firman-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, biarlah Tuhan sendiri tolong dan berkati, sembunyikan mereka di balik salib-Mu, kuasai bibir, mulut dan lidahnya dan kuasa Allah sendiri, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, yang ikut ambil bagian di dalam puji-pujian ini, boleh mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau membuka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri, kita naikkan pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus akan mengurapi kita semua, mencurahkan berkat anggur yang baru itu Dia sediakan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
firman Tuhan. Haleluya. Kita akan berkaryalah ya Roh Kudus di tempat ini. Berkaryalah buat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Berkaryalah
Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami patut bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan lagi waktu kesempatan bagi kami untuk kami dapat bersekutu, memuji nama Tuhan, mengagungkan namamu lewat hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Lagu-lagu doa kami kepadamu, kami percaya apa yang boleh kami lakukan ini boleh berkenan kepadamu, ya Bapa. Saat ini kami akan menerima, kami akan mendengar, membaca firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Tuhan, urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kuasa kegelapan telah dilakukan oleh kuasa nama Yesus, sehingga kami bebas, kami fokus untuk mendengar sabda firman Allah. Kami terima, kami dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan Pak Pendeta Dr. Bambang Widayaka MTH, ya. Silakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Sesuai yang dikasih Tuhan Yesus, kita baru saja mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga 3 hari yang lalu. Dan keadaannya adalah sungguh suatu hal yang mencemaskan kalau bukan menjadikan mereka tanda tanya yang penuh akan apa yang akan terjadi terhadap mereka. Para rasul menanti-nantikan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka. Karena Tuhan Yesus berfirman kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi baik di Yudea, di Samaria, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan inilah firman Tuhan ketika mereka menanti-nantikan kedatangan kuasa dan Roh Kudus atas mereka itu. Kisah 1 ayat 12 kita akan baca hingga ayatnya yang ke-14. Kisah pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami rindu akan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat memusatkan perhatian buat firman Tuhan ini, sehingga kami sungguh-sungguh bertumbuh. Kami menjadi dewasa dalam Tuhan. Kami menerima kuasa, kami menerima kasih-Mu dan juga kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah suatu penantian di antara para murid yang tadi disebutkan dalam ayat 13, jumlahnya ada 11, karena satu orang, yaitu Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan, tidak ada bersama dengan mereka. Mereka ini dikatakan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka itu yang jelas adalah mempunyai kasih persaudaraan yang luar biasa. Kasih yang daripada Tuhan sendiri. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi mereka. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita masing-masing. Saudara yang kasih Tuhan, sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan setiap manusia. Dan para rasul, para murid Tuhan ini sungguh sadar, sungguh mengetahui bahwa mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mereka itu diperdamaikan dengan Tuhan dan juga menerima kasih yang luar biasa. Satu sama lain mereka bersehati dalam doa, mereka saling mengasihi karena mereka kenal akan Tuhan Yesus. Dalam surat Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa mereka mengenal, para murid mengenal Tuhan yang adalah kasih. Allah hakikatnya adalah kasih. Jadi bila mereka mengenal Allah, mereka mempunyai kasih. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mengenal Allah, tidak mempunyai kasih dalam dirinya. Mereka sungguh-sungguh menerima kasih daripada Tuhan, dan oleh karena itu mereka bisa saling mengasihi. Mereka memiliki damai satu sama lain dan sukacita karena mereka sudah dibebaskan dari belenggu dosa dan mereka dimerdekakan, dan oleh karena itu mereka merasa tenang dan bebas, bisa saling mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Kisah 1 ayat 8, di mana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, mereka menerima janji. Tuhan Yesus memberikan janji kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus yang turun ke atas mereka menjadikan mereka punya kuasa. Jadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Inilah yang mereka nanti-nantikan, karena mereka rindu untuk juga menyaksikan apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Dikatakan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi saksi itu kalau mereka menerima Roh Kudus dan sekaligus menerima kuasa dari Allah. Ini luar biasa.
Dan kerinduan mereka menggebu-gebu, mereka menantikan akan hal-hal yang terjadi, apa gerangan yang akan terjadi, menjadikan mereka hidup di dalam penantian. Pada masa itu mereka berkumpul di lantai atas, mereka berkumpul di rumah Yohanes Markus, Maria ibunya, dan pelayan hamba Tuhan ini siap menjamu, siap menerima tumpangan dan memberikan tumpangan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, menjadi saksi berarti pertama-tama adalah menerima kuasa. Dan kuasa ini tidak mungkin terjadi bila mereka tidak menerima Roh Kudus. Dan minggu depan, Hari Raya Pentakosta, kita akan memperingati, mengingat kembali apa yang terjadi atas mereka di Yerusalem itu. Pada waktu mereka berkumpul, ada sesuatu yang luar biasa terjadi terhadap mereka. Mereka menerima kuasa, mereka menerima karunia-karunia rohani yang luar biasa dan yang berbeda-beda. Saudara, jikalau orang menerima kuasa itu, mereka rindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka berdoa, mengingat akan temannya, mengingat akan saudara-saudaranya, mengingat akan dirinya. Dan itu dikemukakan dalam doa. Juga dalam kaunseling. Dalam kaunseling mereka mengingat akan temannya, akan saudaranya yang membutuhkan. Dan mereka juga kemudian mengunjungi orang-orang yang dalam kesusahan dan penderitaan, yang memerlukan perhatian orang lain, yang sakit. Dan ini berarti perlu pimpinan tuntunan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Dan puncaknya adalah setiap pribadi akhirnya memberitakan Injil. Saudara dikasih Tuhan, saya punya rekan yang kaya, punya rekan yang pintar dan cakap. Di sekolahnya dapat penghargaan karena nomor 1. Dan dia punya anak, anaknya juga pintar, cakap, dan berpendidikan tinggi. Tapi apa yang terjadi terhadap dia? Dia pergi ke Kepulauan Solomon, itu dekat Papua New Guinea, suatu daerah yang terisolir dan ingin merdeka. Dan dia menjadi utusan Injil di tempat itu. Luar biasa, tempat yang terpencil. Seorang yang seperti itu adalah pribadi yang sudah dikuduskan. Pribadi yang sebenarnya bukan hanya menerima kuasa, tapi juga kuasa untuk meninggalkan dunia, untuk berpisah dari dosa. Dia fokus akan pekerjaan Allah yang diberikan kepadanya. Bapaknya, ayahnya sudah menjadi teladan buat dia pada usia yang cukup tua, belajar, dan akhirnya mendapatkan penghargaan dan ditabiskan menjadi pendeta. Ini luar biasa. Apa gerangan yang melatar belakangi dan menjadikan orang bisa seperti itu? Kaya, rupawan, cakap, berpendidikan tinggi, tapi kemudian memutuskan untuk
memisahkan diri dari dunia. Apa yang dia peroleh itu kemudian dia persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi utusan Injil Kepulauan Solomon. Saudara, ini suatu hal yang memerlukan kuasa Allah, yang memerlukan kasih Allah yang luar biasa, sehingga yang bersangkutan bisa meninggalkan kenyamanan hidup, zona kenyamanan, dan dia meninggalkan itu untuk orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, ada lagi yang perlu kita cermati dalam kehidupan orang yang mempunyai pribadi semacam itu, adalah bahwa dia mengejar kekudusannya dari Tuhan. Apakah kekudusan itu bisa dikejar? Iya, silakan membuka Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dengan kata lain, bahwa kekudusan bukan hanya anugerah Tuhan, tapi tanggung jawab kita untuk mempunyai kekudusan. Itu perlu kita punya tekad, perlu kita mengejarnya, bahkan mengejar sebagai harta yang terpendam, harta yang merupakan warisan dari Allah buat kita. Dan apakah syaratnya seseorang bisa mengejar kekudusan itu? Yang pertama adalah damai dengan semua orang. Saudara yang kasih Tuhan, damai dengan semua orang perlu kasih. Karena orang-orang di luar kita semua mempunyai kepribadian yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, kebiasaan yang lain daripada kita. Seringkali menjadi sandungan atau bahkan menjadikan saudara tidak senang, tidak nyaman di tengah-tengah orang seperti itu. Oleh karena itu, perlu kasih yang luar biasa dari Tuhan sendiri untuk bisa hidup damai dengan semua orang. Saudara, syarat yang kedua adalah agar kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu adalah cuma-cuma, tetapi orang lebih sering mengandalkan kemampuannya sendiri, untuk mengandalkan kebisaan dan kepintaran sendiri, dan bukan kasih karunia, bukan anugerah Allah yang menjadikan kita bisa mengejar kekudusan itu. Kasih karunia Allah menjadi bagian kita masing-masing, dan oleh karena itu kita bisa mengejar kekudusan. Yang ketiga adalah cabut akar pahit. Dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Pentingnya kita mencabut segala akar pahit. Artinya kita memaafkan, mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak ada pribadi yang tidak memerlukan pengampunan dosa dari Allah. Semua membutuhkan pengampunan dosa dari Allah.
Oleh karena itu kita pun mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu menjadikan kita akan lepas merdeka dari segala kepahitan. Kalau kita mengampuni kesalahan orang. Saudara, Tuhan Yesus suatu ketika ditanya, berapa kali kita harus mengampuni, memaafkan orang? 7 kali kah? Jawab Tuhan Yesus adalah 70 kali 7 kali. Saudara, kita bukan hanya mengampuni terus-menerus tanpa batas, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang melihat atau merujuk kepada firman Tuhan yang sebenarnya merupakan nubuatan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali nanti, yaitu dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 21 disampaikan oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel sampaikan bahwa 70 kali 7 masa ini akan terjadi hal-hal yang penting, khususnya kedatangan Tuhan Yesus. Pada waktu itu belum. Kedatangan Mesias masih dinanti-nantikan. Dan 62 dan 7 kali 7 masa sudah digenapi, yaitu dengan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali untuk menebus dosa saudara dan saya. Namun Dia akan datang lagi, masih ada 1 kali 7 kali, 1 kali 7 masa yang kita sedang nantikan. Ini belum terjadi. Artinya sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus kita perlu mengampuni orang. Mengampuni orang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, berarti tidak bisa lagi kita hitung. Inilah yang menjadikan kita kudus di hadapan Tuhan. Kita dikuduskan sesuai dengan firman Tuhan. Karena aku kudus, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Firman Tuhan berarti menjadikan kita bukan hanya kudus, tapi dikuduskan oleh Tuhan. Kekudusan itu bukan buatan kita. Kekudusan itu adalah karena Tuhan menganugerahkan itu kepada kita. Namun perlu tanggung jawab kita. Tanggung jawab yaitu tekad dan juga mengejarnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, antara kasih, kuasa, dan kekudusan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang mempunyai kasih daripada Tuhan, sekaligus dia menerima kuasa daripada Tuhan. Dan itu adalah kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Dan sekaligus tanggung jawab kita juga untuk mengejar kekudusan. Seperti di dalam ayat 14 itu. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itulah firman Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita serahkan ini sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu, di mana Engkau menyatakan bahwa kami perlu mempunyai kasih daripada Tuhan. Kasih itu karena Roh Kudus yang mengerjakan dalam kami, dan sekaligus kuasa yang bisa menjadikan kami melakukan kehendak Tuhan dan menjaga kekudusan. Karena Engkaulah kudus dan kami hendaklah menjadi kudus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang percaya yang
selalu memiliki kasih kuasa dan kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita aminkan firman Tuhan dan kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersama Tuhan, yang selalu Tuhan. Segalanya katakan benar berlomba, katakan benar berlomba, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan benar berlomba, timbullah benar yang berlomba, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita bangkit berdiri pada hari ini. Kita naik. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Karena menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami patut bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menyertai bagi kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan terlebih kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Kiranya firman yang kami dengar, kami tanam dalam hati kami praktekkan sama-sama dalam hidup kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini akan terus menjadi berkat bagi dunia ini. Kami diberkati, kami menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga nama Yesus, nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus urapi dalam melayani. Kemenangan demi kemenangan terjadi
di mana melayani pekerjaan Tuhan boleh terus menjadi berkat bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati kami terus seisi pastori. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan terus sempurna, terus nyata dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau ada dan selalu bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, berkati bangsa kami, Tuhan terus memberikan keamanan, kedamaian. Berkati para TNI Polri, mereka dalam menjalankan tugas, mereka dilindungi Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah kami, hikmat Tuhan, kemampuan daripada Allah, memperlengkapi dalam mereka memimpin. Mereka memimpin dengan baik, mereka memimpin dengan jujur, mereka memimpin dengan adil, mereka dipimpin oleh kekuatan kuasa-Mu. Nama Tuhan dimuliakan lewat pemerintah-pemerintah kami. Berkati Tuhan, para medis, para dokter juga. Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas, mereka dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa berkati Tuhan organisasi gereja kami. Dari pusat sampai ke bawah, Tuhan berkati wilayah, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin dalam organisasi gereja Pantekosta di Indonesia. Hikmat Tuhan, urapan Allah, kuasa Roh Kudus selalu juga menyertai bagi mereka memimpin. Nama Yesus dimuliakan lewat hidup mereka. Dan Tuhan berkati Kalimantan Utara. Kami percaya Tuhan terus bekerja dan melawat negeri ini, daerah ini, hidup memuliakan Tuhan. Bahkan desa yang kami tinggal, yang kami cintai ini, diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan mengalir dan melimpah bagi kami di desa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, bahkan yang melihat siaran langsung ini, diberkati oleh Tuhan. Yang sakit, kami berdoa, di mana saja mereka berada, kami percaya kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu memberikan, kuasa-Mu bekerja menyembuhkan sakit yang mereka alami dalam nama Yesus. Masalah rumah tangga, Tuhan tolong. Masalah pekerjaan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Yang tidak punya pengharapan, Yesus memberikan pengharapan bagi mereka, bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Apa yang boleh kami tabur, apa yang boleh kami lakukan, apa yang kami beri, kami imani Tuhan balas dengan berkat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kami, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh hidup kami seluruhnya dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus nyata bagi kami, gereja Tuhan. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Allah, lewat penyertaan kekuatan kuasa Roh Kudus mulai saat ini, bahkan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami tutup ibadah pada saat pagi hari ini, siang hari ini. Kita semua katakan haleluya, haleluya, amin. Mari gereja Tuhan, tetap kita kuat, tetap kita semangat dalam kita mencari dan mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.